Bola dari Real Madrid, Jurgen Klopp beranggapan wasit tak berlaku adil. Liverpool menelan kekalahan dengan skor 1-3 dalam laga yang digelar di Estadio Alfredo Di Stéfano. Satu-satunya gol yang mereka ciptakan lahir dari lewat aksi sang penyerang yakni Mohamed Salah di awal babak yang kedua. Kekalahan ini jelas mengecilkan peluang Liverpool untuk melaju ke babak semifinal. Kendati demikian, modal satu gol tandang membuat harapan mereka belum benar-benar pupus. Keberadaan wasit juga bisa mempengaruhi kekalahan Liverpool. Jurgen Klopp sendiri akan menjadikan itu sebagai alasan. Tapi ia mengakui kalau dirinya pun cukup kesal dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh sang pemimpin pertandingan tersebut. Salah satunya terkait sang penyerang yakni Sadio Mane yang mendapatkan jegalan keras dari Lucas Vazquez selaku bek Real Madrid. Tak lama kejadian itu, Real Madrid berhasil menciptakan gol kedua lewat aksi Asensio. Jurgen Klopp tidak sungkan untuk mengungkapkan kekesalannya kepada wasit setelah pertandingan berakhir, yang menganggap wasit tak berlaku adil, terutama dalam kejadian yang menimpa salah satu pemainnya tersebut. Untungkan Manchester City, publik ramai-ramai kecam keputusan wasit Ovidio Hategan. Setelah Kevin De Bruyne memberi The Citizen keunggulan di leg pertama perempat final Liga Champions, Jude Bellingham tampak menyamakan kedudukan bagi Borussia Dortmund. Jude Bellingham menyelesaikan peluangnya menjadi gol ke gawang yang telah kosong, tetapi gol tersebut dianulir oleh wasit Ovidio Hategan yang menganggap bahwa gelandang berusia 17 tahun itu melanggar kiper Brasil. Henderson melakukan sentuhan pertama yang buruk dan membuat dirinya kesulitan. Saat Jude Bellingham menekannya, akhirnya gelandang Inggris itu berhasil mencuri bola untuk tinggal berhadapan dengan gawang yang telah kosong. Namun saat Jude Bellingham hendak memasukkan bola ke gawang, Ovidio Hategan meniup peluit karena menganggap ada pelanggaran. Lebih menjengkelkannya bagi Borussia Dortmund, gelandang berusia 17 tahun mereka itu malah kemudian diganjar dengan kartu kuning. Lantas publik pun bereaksi dengan kinerja buruk Ovidio Hategan, dan Jadon Sancho yang merupakan mantan Manchester City juga bereaksi untuk mengkritik wasit asal Rumania tersebut. Arsenal ajukan satu syarat bagi David Luiz untuk bertahan. Kontrak David Luiz di Arsenal akan berakhir di musim panas nanti. Sejauh ini, David Luiz sudah terbuka ingin memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium. The Sun mengklaim bahwa Arsenal siap memperpanjang kontrak dari David Luiz, namun mereka meminta sang bek untuk berkorban terlebih dahulu. Pengorbanan yang diminta oleh manajemen Arsenal dari David Luiz adalah sang bek harus potong gajinya. Saat ini David Luiz mendapatkan gaji yang cukup besar di Arsenal. Ia digaji sebesar 120.000 pound sterling per pekannya. Manajemen Arsenal sudah tidak sanggup membayar sang bek semahal itu sehingga mereka meminta David Luiz untuk menurunkan tuntutan gajinya. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal belum sepenuhnya yakin akan mempertahankan David Luiz. Hal ini dikarenakan Arsenal berpotensi mengalami kesulitan finansial yang cukup besar karena mereka saat ini masih jauh dari zona Eropa. Jadi jika mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa, maka David Luiz kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya. West Ham United akan lakukan segalanya demi mendapatkan Jesse Lingard dari Manchester United. Sekilas keputusan West Ham United tampak ceroboh ketika merekrut Jesse Lingard, tetapi nyatanya terbukti tepat. Sejauh ini performa Jesse Lingard masih sesuai dengan ekspektasi, bahkan bisa melebihi. Mungkin karena tekanan yang lebih ringan, Jesse Lingard bisa bermain lepas di West Ham United. Dia juga rajin mencetakkan gol-gol penting untuk membantu timnya meraih kemenangan. Tercatat, Jesse Lingard telah mencetakkan 6 gol dalam total 8 pertandingan di Liga untuk West Ham United dan berhasil membantu mereka mengamankan peringkat yang keempat. Kini melihat Jesse Lingard yang melampaui ekspektasi, West Ham ingin mengubah statusnya jadi permanen bukan hanya sekedar pinjaman. Masalahnya adalah Manchester United mungkin akan memasang harga yang terlalu mahal untuk Jesse Lingard sekarang. Juga masih ada kemungkinan Ole Gunnar Solskjaer berubah pikiran dan mau memberinya kesempatan bermain di Manchester United. West Ham dikabarkan sudah siap melakukan segalanya untuk mencoba merekrut Jesse Lingard secara permanen di musim panas nanti. Philippe Coutinho tak akan bermain lagi untuk Barcelona di musim kali ini. Philippe Coutinho alami cedera pada bulan Desember yang lalu dan kini dia telah menjalani operasi pada lutut kirinya dan itu diyakini telah mengakhiri karirnya di musim kali ini. Barcelona sudah melaporkan beberapa hari setelah mengalami cedera tersebut bahwa sang pemain asal Brasil itu telah menjalani operasi dan diperkirakan akan absen selama kurang lebih 3 bulan. Sehingga pemain yang pernah dipinjamkan ke Bayern Munchen itu harus naik ke meja operasi lagi.
Walau dalam kondisi cedera, Philippe Coutinho tetap dilirik oleh klub yang lain dan ia sempat dikaitkan dengan kepindahannya menuju Leicester City. Boca Juniors siapkan 2 nomor punggung untuk Edinson Cavani. Cavani saat ini berada di penghujung kontraknya bersama Manchester United. Sang striker bisa pergi dari Old Trafford sebagai pemain gratisan di musim panas nanti. Manchester United sendiri ingin mempertahankan sang striker, namun Cavani dilaporkan akan pindah ke Argentina untuk bergabung dengan Boca Juniors. Media Argentina mengklaim bahwa Cavani sudah semakin dekat bergabung dengan Boca Juniors. Raksasa Argentina itu dilaporkan sudah menyiapkan nomor punggung untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, nomor pertama yang disiapkan Boca Juniors adalah nomor punggung 7. Nomor ini disiapkan untuk Cavani mengingat sang striker mengenakan nomor punggung yang sama saat membela Manchester United. Sementara Boca Juniors juga telah menyiapkan nomor punggung lainnya, yakni nomor punggung 9 untuk dikenakan sang striker tersebut. Gagal dapatkan Upamecano, Manchester United siap bajak pemain RB Leipzig lainnya. Sejak musim panas kemarin, Manchester United digosipkan ingin memboyong salah satu pemain dari RB Leipzig. Ia adalah sang bek yakni Dayot Upamecano. Namun sayangnya United kurang gesit dalam perburuan bek Prancis tersebut, karena Bayern Munchen sukses mengamankan jasa sang bek di musim panas nanti. Namun menurut Foot Mercado mengklaim ada pemain RB Leipzig lainnya yang diincar oleh Manchester United. Ia adalah sang gelandang serang Christopher Nkunku. Menurut laporan tersebut, manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik untuk meminang Nkunku di musim panas nanti. Ini dikarenakan Nkunku adalah pemain yang versatil, ia bisa ditempatkan di semua posisi di lini serang. Solskjaer menilai kemampuan Nkunku ini akan sangat berguna bagi Manchester United, sehingga mereka tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Stan Merah dilaporkan masih menyusun proposal perekrutan sang pemain. Pihak RB Leipzig pun diklaim siap melepas Nkunku jika tawaran yang masuk sesuai dengan harapan mereka. Tinggalkan Liverpool, Naby Keita merapat ke Leicester City. Naby Keita merupakan salah satu pemain rekrutan termahal Liverpool. Ia diboyong dari RB Leipzig di tahun 2018 silam dengan bayaran mencapai 60 juta euro. Namun selama 3 tahun terakhir, Keita gagal beradaptasi di Liverpool. Ia lebih banyak menjadi pemain cadangan karena performanya yang angin-anginan. Football Insider mengklaim bahwa Keita bakal angkat kaki dari Liverpool. Ia diberitakan bakal bergabung dengan Leicester City di musim panas nanti. Manajer Leicester City yakni Brendan Rodgers sangat tertarik dengan sosok Naby Keita. Rodgers diberitakan ingin mencari gelandang yang baru di musim panas nanti agar permainan The Fox jadi lebih hidup. Sang gelandang dinilai punya kemampuan di atas rata-rata dan itu membuat ia tertarik memboyong Keita ke King Power Stadium. Laporan itu mengklaim bahwa Leicester City tertarik untuk merekrut Naby Keita karena harganya tengah turun. Sang pemain diberitakan siap dilepas di angka yang relatif murah. Ia akan dijual di kisaran angka 40 juta euro saja. Jadi Brendan Rodgers akan mencoba untuk mengamankan jasa Keita di musim panas nanti. Saingi Chelsea, Arsenal juga dekati Hakan Çalhanoğlu. Sejak musim lalu, Çalhanoğlu menjadi pemain kunci bagi AC Milan. Ia menjadi otak permainan Rossoneri berkat kreativitas yang ia miliki. Performa apik Çalhanoğlu dilaporkan dilirik oleh Chelsea. Thomas Tuchel tertarik memboyong pemain timnas Turki itu di musim panas nanti. Sky Sport Italia mengklaim bahwa Chelsea akan mendapatkan pesaing yang baru. Rival sekota mereka yakni Arsenal dilaporkan juga tertarik untuk meminang jasa dari sang pemain. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk mendapatkan Çalhanoğlu di musim panas nanti. Ini dikarenakan Martin Odegaard kemungkinan lepas dari genggaman mereka. Sang pemain kabarnya akan ditarik oleh Real Madrid di musim panas nanti. Itulah mengapa mereka ingin Çalhanoğlu sebagai playmaker baru bagi mereka di musim datang. Ada motif tersendiri bagi Arsenal untuk mengejar tanda tangan dari sang pemain Turki tersebut. Mereka ingin merekrut ex pemain Bayer Leverkusen itu karena ia bakal didapatkan secara gratisan. Karena kontraknya di AC Milan akan habis di musim panas nanti. Itulah mengapa Arsenal dilaporkan sudah menghubungi Çalhanoğlu dan telah menawarkannya kesempatan untuk pindah ke London Utara. Samir Handanovic sudah semakin menua. Inter Milan coba goda David De Gea.
Sebagaimana diketahui, David De Gea dirumorkan bisa meninggalkan Old Trafford pada musim panas nanti. Menariknya, sang penjaga gawang tidak perlu bingung mencari klub yang baru. Dilansir dari Sempre Milan, Inter Milan dilaporkan sebagai salah satu dari 4 klub elit Eropa yang ingin memboyong David De Gea pada bursa transfer musim panas mendatang. Usaha ini dilakukan Inter Milan demi mencari sosok pengganti bagi Samir Handanovic sebagai penjaga gawang andalan bagi Inter Milano. Pemain Slovenia itu diketahui sudah semakin menua, yakni sudah berusia 37 tahun. David De Gea telah membuat 29 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi pada musim kali ini, dan pemain berpaspor Spanyol itu telah mencatatkan 10 clean sheet untuk Setan Merah. David De Gea juga selama ini menjadi beban bagi Manchester United karena memiliki gaji yang cukup tinggi. Ia diketahui menerima gaji sebesar 350.000 pound sterling atau sekitar 7 miliar rupiah per pekannya. Dan kabarnya David De Gea siap dilepas oleh Manchester United sebesar 36,4 juta pound sterling atau sekitar 731 miliar rupiah bagi siapa saja yang meminat jasa dari David De Gea. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.